Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Calon manten yang lagi berbahagia. Assalamualaikum ketemu dengan sepeda atau sedang buyu-buyu. Tapi kan alamatnya bahagia. Kira panasi manten rene iku mesti teko iku buyu-buyu. Makanya suasananya bergembira. Beda kalau ketika di pengadilan agama katanya. Di sini sumpet soal masalah di kono. Moga calon manten. Ini masih ada 01 depan. Tidak harus ngumpul dengan pasangannya. Pertama, loh, kok malah dipindahi kursinya. Pertama kami ucapkan selamat, walaupun kalian baru rencana selamat menjelang menempuh hidup baru. Semoga nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rencananya lancar semua. Pokoknya dari awal sampai akhir lancar. Tidak ada halangan apa-apa. Terus nanti kalau jadi keluarga yang harmonis, rezekinya banyak, tidak punya hutang. Amin. Oke, karena semangat begini. Ya, ini adalah rangkaian sebelum kalian melaksanakan akad nikah. Dimanapun di seluruh Indonesia di KUA ini, ketika kalian mau nikah mesti ada rapat. Apa itu cek data-data, tapi setelah adalah setelah cek data itu adalah bimbingan perkawinan. Ini yang harus dilakukan oleh KUA, karena yang namanya pernikahan itu ya pengennya itu seumur hidup sekali. Ada yang pengen 2 kali 3 kali. Enggak apa-apa, wong laki-laki itu boleh kok nambah. Boleh tambah. Ansal. Iya. Yang kedua, ternyata sering saya sampaikan bahwa di Gresik ini angka perceraian juga tinggi. Kalau jenengan lihat di tabel itu, nah itu khusus di Panceng saja tahun 2024 berapa itu? 59 ya? 59 angka perceraian 1 tahun di Panceng tok. Mudah-mudahan kalian tidak menambahi lagi data perceraian. Amin ya. Sekali lagi tidak ada yang ingin kemudian nikahnya itu nikah sementara. Tentu pengennya nikah itu adalah seumur. Maka betul yang dikatakan oleh Bu Uun bahwa yang namanya nikah itu adalah ibadah seumur hidup. Kata beliaunya itu wong laki atau wong bujuan itu suami istri itu setiap saat itu bisa ibadah. Nyerong bojone senyum ibadah, nyolek bojone ibadah, lagi nyolek bercanda ibadah, luwes dalam dari ibadah, luwes dalam dari nyolek ibadah. Apa maneh luwes dalam maneh ibadah. Jadi itu seumur hidup. Tetapi perlu disadari bahwa yang namanya rumah tangga itu butuh kesabaran ekstra. Percaya apa enggak? Ada yang nggak percaya? Enggak, aku rumah tangga itu mesti seneng-seneng kok. Gak ono sing
butuh kesabaran. Ada yang seperti itu? Belum Jangan tahu ya. belum Nggak tahu kira-kira membayangkan. belum praktek Belum tahu. praktek. Pasti ada gambaran, pasti ada gambaran. Yang namanya berumah tangga itu pasti membutuhkan kesabaran ekstra. Itu pasti. Enak-enak main HP, bojone Mas, iku lho wae udan. Apa jenenge? Jemurane atau lobby angkatno. Nah, butuh kesabaran. Ki wayahe enak-enak bengi pegel, sing wedok pegel aktivitas, sing lanang gusel wae. Penguyung kan. Iku perlu sabar apa ndak iku? Ini awal-awal nggak masalah. Oh ya wis oke Mas, siap kok aku kok. Tapi bayangkan kalian dalam seharian aktivitas full, ya toh aktivitas full, pegel. Apa mana kemudian yang istri apa kerja umpamanya. Wis capek, waya tidur, sing lanang kemudian ngasih kode-kode, mau kode-kode apa lah pokoknya. Aku kira-kira butuh sabar benda. Satu sisi ini ora dilayani dosa, sisi lain nih melayani pegel kabeh. Nah, itulah nilai ibadah di situ. Yang namanya rumah tangga. Dan itu pasti akan terjadi. Itu baru dua orang. Nanti kalau tambah 3 orang anak, 4 orang, 2 anak, akan semakin maka dalam berumah tangga pertama yang harus disiapkan adalah mentalnya itu. Mental siap diganggu, mental siap diriwui, mental siap diuji kesabaran, mental siap dicaci maki, dicela, itu harus disiapkan mental. Ketika sudah qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahri mabrur, maka saat itulah kalian sudah dianggap dewasa, mental sudah harus siap. Mental harus siap. Nah, kenapa undang-undang sekarang itu dirubah? Yang dulu minimal perempuan itu usianya 16, sekarang jadi 19. Yang laki-laki juga tetap 19. Itu karena berkaitan dengan matangnya mental. Kalau dulu kita dulu itu dari kecil mental kita itu sudah dilatih. Kalau dulu saya sendiri itu kecil itu apa jenenge dikasih tanggung jawab orang tua ngembala kambing. Nah, itu kan tanggung jawab itu ngembala kambing. Pulang harus bawa kayu bakar untuk apa? Untuk masak. LPG durung ono, wong listrike durung ono kok. Listrik waktu itu belum ada. Nah, itu sudah tanggung jawab. Maka dewasanya lebih cepat. Maka waktu itu undang-undang menikah itu 16 sudah dianggap sudah dewasa. Nah, sekarang itu anak-anak sekarang susah bertanggung jawab karena dari kecil lebih banyak dimanja. Dari kecil sudah nyekel HP, ya toh? Nggak ono. Pernah kalian disuruh nyapu? Pernah? Tapi sesekali toh. Tapi itu belum cukup hanya nyapu. Pernah disuruh cuci baju? Masa? Wah, tak percaya, aku belas gak percaya. Paling ya nyuci. Kalaupun nyuci dengan mesin cuci. Tapi itu belum cukup. Maka kemudian undang-undang usia pernikahan itu diundur, yang asalnya 16 menjadi
itu dalam rangka menyiapkan mental. Nah, kemarin kita baca banyak laporan itu artikel, itu kan, itu banyak laporan dari pengusaha-pengusaha itu, gitu. Banyak generasi Z itu, kalian ini masuk Z apa? Z ya, milenial, kita ya. Kalau kita ini milenial mungkin. Banyak generasi Z itu, Gen Z itu yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan gara-gara apa? Mintanya nggak siap, nggak siap bekerjasama, nggak siap dengan mandiri, kurang mandiri ke anak, ke ibu-ibuan, kemudian pemalas, ya, asik dengan dirinya sendiri, dijak komunikasi temannya tidak asik. Nah, itu kemudian banyak Gen Z itu kemudian di PHK gara-gara mintanya belum. Nah, makanya sekali lagi dalam rumah tangga itu harus disiapkan mental. Itu yang paling penting, ya, karena itu ibadah seumur hidup, dan harus disadari bahwa yang namanya tadi itu tidak selalu enak. Kadang-kadang kemudian diganggu ini, diganggu itu, diganggu. Itu kalau mentalnya nggak kuat, mesti kemudian berantem. Enak-enak, istirahat, kalau pegel dong. Itu kalau mentalnya enggak. Yang kedua yang perlu disiapkan adalah seorang suami harus mampu mengayomi istrinya. Wa ashiruhunna bil mengayomi. Mengayomi itu harus menjadikan istrinya itu ayem, tenang, merasa tenang. Itu tugas suami. Piye carane suami itu kemudian dengan istrinya tenang. Dan itu, gitu, dan itu kadang-kadang lewat sikap, lewat apa? Perbuatan, kadang lewat ucapan. Mungkin sikapnya apik, mungkin perbuatannya apik, tapi ngomongnya kadang-kadang ceplos-ceplos, nyelekin hati. Nah, itu yang jari enggak itu wa asyiruhunna bil ma'ruf. Tidak mempergauli istri dengan baik. Tidak tenang. Ngomong karo bojone wedi, engko nak keceplos maneh, engko nak kesinggung maneh. Nah, akhirnya sing wedok kemudian apa? Enggak tenang. Nah, maka mengayomi itu ya bagaimana sikap bagus, kemudian omongannya juga bagus, tidak gampang menyinggung, tidak gampang kemudian, tidak boleh seorang pasangan itu kemudian membanding-bandingkan, nggak boleh ya, jangan dibandingkan, tidak boleh. Masing-masing orang itu punya kekurangan dan kelebihan, tidak boleh dibandingkan. Nggak dibanding no, cuman apa sih? Tapi aneh kok ya, aku taruh kok, tapi ngono kok, nggak bojoku kok kayak gini, nggak boleh dibandingkan. Apalagi kemudian diomong no, sampai niku gak koyo iko, sing iko lo, apa? Nggak sampai kok gini, ini nggak boleh. Kalaupun ada ya sesuatu yang tidak pas dengan pasangannya, silakan ngomong saja, diomongkan terus terang, karena pada hakikatnya dua pribadi yang berbeda dijadikan satu, itu pasti ada perbedaan-perbedaan, itu pasti. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan itu, maka omongkan, Dek, aku gak setuju sampean kok ngene. Mas, aku gak setuju sampean ngene. Nah, itu diomongkan. Dengan harapan kalau diomongkan seperti itu,
nanti akan terjadi persamaan pandangan, persamaan persepsi. Saya kira dua hal itu yang saya sampaikan, nanti akan disambung oleh baca unong aja. Tadi sudah jelas sekali Pak Abdul menjelaskan kalian dari bahwa saya dalam rumah tangga itu harus bagaimana ada komunikasi, segala sesuatu itu harus dikomunikasikan. Persepakatan kan harus gamblang, ada apa-apa itu diomongkan bersama sebelum kita ngomong ke yang lainnya, itu kita ngomong berdua dulu. Apapun seperti apapun itu harus didiskusikan. Jadi jangan sampai di antara kita itu ada yang tidak tahu, kecuali dengan unit yang semua kita ini biarkan kalau mau ngasih apa itu kan baik ya sebenarnya, ngasih apa ke orang tua itu kan baik. Tapi kalau kita nggak rundingan dulu, kadang-kadang istri itu kalau nggak tahu kan terus kayak kucing, kalau kan yang merasa apapun itu hanya sebagai contoh. Misalnya kalau pengen kayak ini orang tua apa, itu kan fokus, tapi alamnya jangan dulu gitu. Yang namanya nikah itu terus Pak Jembatan harus sabar, karena memang berbeda sekali dengan apa yang kita lakukan dari sebelumnya ya. Pokoknya ngurus si biasa ngomong malah ini gitu ya. Jadi dengan kita rumah tangga itu sudah siap mental, tapi kita harus banyak sabar, banyak bersyukur, juga ikhlas ya. Ini kita ikhlas, kita capek, misalnya kalau ngomong, kalau kita ikhlas, kalau merasa capek itu akan sabar, tapi ikhlas terus bersyukur. Apapun keadaan kita harus bersyukur. Enak alhamdulillah kita bisa makan, pokoknya mau bersyukur lah. Cuma kita harus menyempatkan. Ya kan penting juga. Sekali-kali kita harus istri atau suami itu sebenarnya keluar. Tidak healing terus. Itu kan ya. Apa mana dia itu kalau ada sepele ya. Tapi itu harus sekali-kali kan harus nggak mau nggak stres, bujurnya terus ngamuk terus ada anak itu murid-murid itu pemimpin namanya ya murid-murid itu kan kita tidak tahu ya kok biasanya banyak kalau ini ya BE perlu jangan salah, kita harus tahu nanti saling membantu apapun pekerjaan yang bisa dilakukan yang menurut ya dikerjakan. Insyaallah ya ikhlas, sabar, mendekatkan diri. Cukup itu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan acaranya, rencananya lancar, tidak ada halangan apapun, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Kurang punya mohon maaf, tadi yang belum rapat, ada yang belum rapat ya tadi ya? Belum ya? Nah, tadi yang belum rapat, nah di sini kemudian ke ruangnya Pak Kepala, yang sudah rapat bisa langsung kita tutup dengan doa penulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.